Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil ghawiyyu sultanu, al-wadihil burhanu, al-maqsud fil wujud karamuhu wa ihsanu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa ashhadu anna sayyidana wa adimana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin misbahida wa rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawalil mulkila wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ba'd. Adab-adab membaca Al-Quran. Saudara-saudara, membaca Al-Quran tentu memiliki adab, karena yang dibaca adalah kalam Allah, adalah firman Allah, bukan koran, bukan perkataan makhluk. Di bulan Ramadan apalagi, adab ini mesti diperhatikan, karena intensitas berinteraksi dengan Al-Quran sangat tinggi di bulan Ramadan. Dikarenakan para ulama biasa menyebut Ramadan dengan bulan Al-Quran. Beberapa adab penting dan yang perlu diperhatikan dalam membaca Al-Quran, saudara-saudara. Yang pertama, hendaklah yang membaca Al-Quran berniat ikhlas mengharapkan ridha Allah, bukan berniat ingin cari dunia atau cari pujian. Yang kedua, disunnahkan membaca Al-Quran dalam keadaan mulut yang bersih. Bau mulut tersebut bisa dibersihkan dengan siwak atau bahan yang semisalnya. Lalu disunnahkan membaca Al-Quran dalam keadaan suci, namun jika membacanya dalam keadaan berhadas, dibolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, catatan ini untuk ini berkaitan dengan masalah membacanya. Namun untuk menyentuh Al-Quranul Karim dipersyaratkan harus suci. Dalil yang mendukung hal ini adalah dari Abu Bakar radhiyallahu, dari Abu Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm, dari ayah beliau, dari kakek beliau, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menulis surat untuk penduduk Yaman yang isinya tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Hadis riwayat Daruqutni. Nah, hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, lalu mengambil tempat yang bersih untuk membaca Al-Quran. Oleh karenanya, para ulama sangat menganjurkan membaca Al-Quran di masjid. Di samping masjid adalah tempat yang bersih dan dimuliakan. Juga ketika itu dapat meraih fadilah i'tikaf. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan, hendaklah setiap orang yang duduk di masjid berniat i'tikaf, baik untuk waktu yang lama atau hanya sesaat. Bahkan sudah sepatutnya sejak masuk masjid tersebut sudah berniat untuk i'tikaf. Adab seperti ini sudah sepatutnya diperhatikan dan disebarkan, apalagi pada anak-anak dan orang awam, yakni yang belum paham, karena mengamalkan seperti itu sudah semakin langka. Nah, saudara-saudara, lalu menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran, duduk ketika itu dalam keadaan sakinah dan penuh ketenangan, lalu memulai membaca Al-Quranul Karim dengan membaca ta'awuz. Bacaan ta'awuz menurut jumhur, yakni mayoritas ulama, adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Membaca ta'awuz ini dihukumi sunnah, bukan wajib. Nah, perintah untuk membaca ta'awuz di sini disebutkan di dalam ayat, apabila kalian membaca Al-Quran dan hendaklah kalian meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran surat An-Nahl ayat ke-98. Nah, saudara-saudara,
membaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surah selain surah Bara'ah, yakni surah At-Taubah, lalu memulai pertengahan surat yang cukup dengan ta'awuz tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Lalu hendaknya ketika membaca Al-Quran dan dalam keadaan khusyuk dan berusaha untuk mentadabbur, merenungkan setiap ayat yang kita baca. Lalu perintah untuk mentadabburi Al-Quran disebutkan di dalam ayat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Quran Surat Muhammad ayat 24. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.